Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Izinkan kami mengawali tausiah di kesempatan kali ini dengan mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk bisa kembali menghadirkan kecintaan pada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hadirnya acara ini yang kita niatkan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bekal utama bagi kita untuk dipertemukan, berjumpa dan tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling kita rindukan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menyapa yang pertama yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ayahanda Bapak Priyono, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Demikian sahabat kita semua, Mas Ari, Mbak Venita, Mas Cuping Topan, dan juga sahabat Ives dan Hijrah Fest dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita, semoga seluruhnya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah secara singkat adalah ziyadatul khair, bertambahnya segala nilai-nilai kebaikan. Orang yang diberkahi artinya seluruh yang terkait dengan hidupnya selalu lekat dengan nilai-nilai kebaikan. Berkah dalam mata kita, maka mata akan selalu terarah pada segala hal yang baik-baik. Telinga yang diberkahi, maka telinga akan senantiasa mendengar segala yang baik-baik. Lisan yang diberkahi, maka lisan akan senantiasa bertutur pada segala hal yang baik-baik. Pun demikian, harta yang diberkahi, kehidupan yang diberkahi, maka selalu akan lekat dengan segala nilai-nilai kemuliaan. Di antara sekian orang yang pernah hidup di muka bumi dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala adalah sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di antara nama-nama mereka yang kian populer dan disebutkan oleh mukaddimah tadi baik oleh Bapak Priyono, Mas Ari Untung, Mbak Venita, juga para ulama-ulama kita adalah orang-orang yang sekarang coba kita akan hadirkan bagaimana mereka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita bawa dimensi pelajaran itu ke era kita saat ini dan kita terjemahkan kekinian dengan passion yang sekarang tengah kita jalani. Teman-teman sekalian, izinkan kami memperkenalkan dulu di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi milenial, generasi pemuda, pemudi juga di sekitaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menginspirasi kita sebelum kita mengeluarkan nilai-nilai pelajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan pada mereka semua sehingga menjadi generasi terbaik di masanya dan menginspirasi generasi emas kemudian yang lahir sampai dengan kehidupan dunia berakhir. Di antaranya ada sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang anak muda, ya, diplomat pertama usia 18 tahun yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Yathrib yang kelak akan bernama Al-Madinah Al-Munawwarah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian Nabi datang dengan sukses diiringi sambutan yang sangat luar biasa. Kota Yathrib yang tadinya terpuruk, ya, penuh dengan perselisihan hampir 6 abad, Khazraj dengan Aus, dua suku besar yang tinggal di Yathrib berseteru. Kemudian keadaan ekonominya sangat terpuruk. Lantas dengan diplomasi dari Mus'ab bin Umair sebelum kedatangan Nabi bisa dikondisikan Yathrib menyambut Rasulullah. Islam seperti tabiatnya, fitrahnya datang dengan damai, kemudian dengan petunjuk dan ajaran Allah melalui Rasulullah mengubah citra Yathrib menjadi suasana kota yang sangat terang benderang, menginspirasi semua nilai kebaikan, tumbuh menjadi pusat ekonomi dunia bahkan pada saat itu, dan melahirkan 12.000 orang yang bukan sekedar menginspirasi, tapi juga memberikan satu sinar kepada kehidupan dunia yang bisa membangun peradaban di setiap tempat yang disinggahi oleh orang-orang terbaik itu. Nah,
menjadi kota yang menerangi. Kota disebut dengan Al-Madinah, yang punya sinar membawa nilai kebaikan disebut Munawwarah. Maka dikenal sampai sekarang dengan Al-Madinah, tempat yang disinggahi oleh orang-orang terbaik itu. Nah, menjadi kota yang menerangi. Kota disebut dengan Al-Madinah, yang punya sinar membawa nilai kebaikan disebut Munawwarah. Maka dikenal sampai sekarang dengan Al-Madinah, Al-Munawwarah. Pendahuluannya didahului oleh seorang diplomat muda bernama Mus'ab bin Umair. Siapa yang tidak kenal diantaranya teman-teman sekalian dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang ditunjuk bahkan di masa era Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk bisa menjadi komandan terdepan, ya, dalam rangka menjalani pertempuran dengan Persia pada saat itu dan berhasil meraihnya dengan sangat gemilang. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang pemuda yang luar biasa, ya, keponakan Rasulullah SAW, masuk Islam usia 10 tahun pada saat mulai Islam disampaikan oleh Allah pada Rasulullah. Kemudian terdengar Nabi membawa risalah seketika beliau masuk Islam dan menjadi seorang yang sangat luar biasa, menantu Rasulullah, begawan pengetahuan, pakar di bidang sastra Arab, pakar di bidang Al-Quran, pakar di bidang penjelasan sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang tidak kenal dengan Zaid bin Thabit? Siapa yang tidak kenal dengan Muaz bin Jabal? Ya, semua itu menjadi orang-orang terbaik yang kelak, teman-teman sekalian, bahkan mereka berekspedisi ke seantero tempat di muka bumi, bahkan di antara mereka ada yang sampai singgah saat melakukan satu ekspedisi ke arah Cina pada saat itu, ya, saat hijrah ke Ethiopia, kemudian akan ada ekspedisi ke Cina dan singgah di kota Baros 414 km dari kota Medan, ya, dan kemudian dari dakwah itu lahirlah Nusantara. Ada Indonesia, ada Malaysia, Brunei Darussalam, ada Filipina bagian selatan, Thailand bagian selatan, ya, Rakhine dengan sukunya Rohingya dan sebagainya. Dan saya ingin katakan di antara peran penting tersebarnya Islam dengan segala kedamaiannya, kegemilangan pengetahuannya, pembangunan peradabannya, yang bahkan memberikan inspirasi dan warisan pengetahuan untuk membangun peradaban barat hingga kini. Di antara agen terbesarnya adalah para pemuda. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mereka belajar dari Rasulullah SAW dan seperti apa bimbingan-bimbingan wahyu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, khususnya yang terkait dengan peran generasi milenial untuk membangun nilai-nilai kemuliaan dan membangun peradaban sesuai dengan eranya masing-masing. Itu yang akan coba kita pelajari di kesempatan Tabligh Akbar siang hari ini. Baik, saya mohon izin seperti biasa, kita akan kondisikan pelajaran kita dengan menggunakan alat bantu sehingga mudah kita ketahui dan teman-teman bisa mendokumentasikan apa yang kita pelajari dengan catatannya dan kemudian menganalisis sesuai passionnya untuk kita terapkan dalam kehidupan di era kita saat ini, khususnya dalam rangka membangun bangsa dan negeri kita tercinta Indonesia. Baik, saya akan mulai dulu karena waktu kita sangat terbatas sekali, ya. Kita turunkan dulu beberapa ayat Al-Quran yang nanti kita lihat detail penjelasannya dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para ulama hingga ke era kita saat ini. Pertama kita mulai dengan Quran surah keempat An-Nisa. Ya, saya berikan penjelasan di surah An-Nisa di ayat yang ke-9. Baik, saya dengan cepat ingin sampaikan di mushaf standar, posisi paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Allah berfirman, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Perhatikan baik-baik kalimat Qur'annya. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah setiap orang tua, kalau dalam konteks lebih luas lagi, ya, setiap komunal, kalau di keluarga, keluarganya, kalau di bangsa, bangsanya, hendaklah keluarga merasa khawatir, hendaklah satu komunitas merasa khawatir, hendaklah satu bangsa merasa khawatir. Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Jika nanti meninggalkan generasi di belakang mereka yang akan melanjutkan perjuangan generasi kekinian, yang akan membangun segala nilai-nilai kemuliaan, mereka ternyata datang dalam kondisi yang lemah. Ayat ini disepakati oleh para ulama. Pertama, ingin memberikan motivasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dimanapun kita berpijak, dimanapun kita tinggal, dalam skala komunal apapun,
Baik skala komunal, komunitas yang kecil seperti keluarga, tingkatnya naik di RT, RW, sampai kemudian kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten, sampai bernegara. Ya, sebuah motivasi yang Allah sampaikan. Hendaklah satu komunitas mempersiapkan generasi terbaik yang kuat. Ya, persiapkan generasi yang kuat. Untuk apa? Untuk membangun peradaban, untuk membawa nilai-nilai kemuliaan, untuk membangun segala nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan yang lebih luas sesuai dengan passion masing-masing di tempat mereka menetap. Dan menariknya, ini dijadikan oleh Allah sebagai bagian dari nilai ketakwaan seorang hamba. Ya, perhatikan kalimatnya. Khafu alaihim, hendaklah khawatir kalau nanti nggak muncul generasi hebat setelah kalian itu pulang. Falyattaqullaha. Maka bertakwalah kepada Allah untuk mewujudkan itu. Jadi ternyata menyiapkan generasi yang kuat, yang hebat itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah. Ya, takwa tidak dibatasi dengan bagaimana kita sholat. Takwa tidak dibatasi bagaimana kita puasa. Takwa tidak dibatasi dengan penunaian umrah dan haji. Tapi ternyata di antara nilai takwa pun masuk dalam proses penyiapan generasi terbaik untuk melanjutkan perjuangan kita. Ya, karena itu teman-teman sekalian, bahkan sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sudah ada kisah-kisah di masa lalu yang kelak diabadikan oleh Al-Quran, diinfokan kepada Rasulullah. Bagaimana generasi sebelum Rasulullah SAW juga menyiapkan orang-orang terbaik untuk melanjutkan perjuangan. Dan dahsyatnya, di antara itu semua, ada yang diabadikan oleh Al-Quran, bahkan satu surah untuk menginspirasi kita semua. Surah ini dipilihkan langsung, ditetapkan namanya oleh Allah, bukan dengan nama nabi tertentu, rasul tertentu, tapi nama seorang manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi dia mampu menyiapkan keluarganya untuk melanjutkan perjuangan terbaik di masa depan dan berhasil menyiapkan setiap anak keturunan lebih baik dari orang sebelumnya. Surah ketiga, surah Ali Imran. Imran manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Maryam ketika dididik, Quran surah ketiga, ayat dari 36 sampai dengan 37-nya. Anda silahkan cek bagaimana disiapkan guru terbaik, tempat terbaik, harta yang terbaik. Apa yang terjadi ketika lahir kemudian Maryam dengan semua pendidikan tadi, melahirkan satu sosok yang luar biasa, bahkan lebih baik dibandingkan ibu dan ayahnya. Dari Maryam lahir Isa alaihi salam. Ketika Isa alaihi salam lahir, Isa lebih baik dibandingkan dengan ibu dan kakek neneknya. Demikianlah Quran memberikan informasi. Zaman yang akan dilalui di masa depan adalah zaman yang penuh dengan tantangan lebih dari kita sekarang. Karena itu, orang-orang yang kita siapkan untuk masa depan mesti lebih hebat, lebih baik, lebih unggul dibandingkan dengan generasi saat ini. Karena tantangan di masa depan akan lebih dibandingkan dengan era saat ini. Di antara yang paling ditekankan oleh Al-Quran untuk menjadi generasi terbaik tadi, membawa segala nilai-nilai dan tugas-tugas mulia di masa depan adalah kalangan pemuda dan pemudi. Adalah kalangan milenial di istilah kita sekarang. Maka muncullah satu urutan, satu alur, ya, satu informasi yang sering kita sampaikan melalui kisah, terkenal dengan 4 kisah yang 4-empatnya bertalian, terkait berkelindan satu dengan yang lainnya. Dan dari 4 kisah ini didahului dengan kisah para pemuda. Quran surah ke-18 Al-Kahf, yang biasa kita baca setiap hari Jumat. Selain saudara-saudari kita ada yang baca Yasin, ya, sebagian ada yang baca Al-Kahf. Silahkan hidupkan Quran. Boleh Anda mau Yasinan, silahkan. Al-Kahfian, silahkan. Baqarahan, silahkan. Ali Imranan, silahkan. Khusus hari Jumat, ya, ada di antara sunnah Nabi SAW, kita bisa membaca surah Al-Kahf. Bukankah di antara urutan surah Al-Kahf ini, ayat-ayatnya dari 110 ayat, mengandung 4 kisah luar biasa yang terkait berkelindan. Dan kisah pertama dibuka tentang generasi milenial, tentang para pemuda. Surah ke-18 ayat ke-13. Posisi paling kiri di pertengahan di mushaf standar. Perhatikan kalimatnya.
Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Masya Allah. Ya. Perhatikan baik-baik. Nahnu. Ya, mohon izin sekali saya detilkan kalimatnya supaya kita bisa merasakan keindahan, keistimewaan dan kedahsyatan diksi Al-Quran. Ya, jadi kalau kita dalami setiap bagian huruf kalimatnya kita akan merasakan, oh ini nilai mukjizat Al-Quran. Ya. Nahnu, teman-teman sekalian, jika disebutkan dalam Al-Quran dan dimaksudkan menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, terjemahan sering diartikan kami dan tidak sedikit yang keliru memahami. Ya, kadang-kadang terjemahan itu tidak mewakili yang ingin ditekankan dalam diksi pilihan. Jika ada kata nahnu dan ditujukan kepada Allah, ini sesungguhnya dalam kaidah bahasa Arab tidak dimaksudkan menunjuk pada bentuk jama', ya, tapi lebih menekankan pada dua makna. Satu, ada yang disebut dengan ta'zimun nafsi, ya, ta'zim an-nafsi, dan yang kedua ada yang dinamai dengan ta'zimus sya'ni, ta'zim asy-sya'ni. Ta'zimun nafsi adalah proses untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada redaksi menggunakan kata nahnu biasanya disingkat dengan na, disatukan dengan huruf taukid inna. Jadi inna baca panjang. Inna, ya, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ingin selain menyampaikan satu informasi ingin menunjukkan keagungan zatnya. Ya, keagungan ketuhanannya. Kemudian ditambahkan dipadukan dengan ta'zimu sya'ni. Ya, menunjukkan dahsyatnya informasi yang disampaikan. Kalau kita bawa ke nuansa tafsir, seakan-akan Allah ingin mengatakan, jika ada di Al-Quran satu ayat dibuka dengan kalimat inna panjang, seperti Quran surah 97, ya, surah Al-Qadar ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Seperti surah ke-108 misalnya, Al-Kautsar, inna a'tainakal Kautsar. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ingin menekankan tentang dahsyatnya informasi yang disampaikan. Saking dahsyatnya, saking istimewanya, Allah sampai membuka informasi ini dengan menunjukkan keagungan zatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah, saking dahsyatnya malam Al-Qadar itu, sampai-sampai Allah menghadirkan keagungan dirinya untuk menunjukkan keistimewaan malam Al-Qadar. Untuk menunjukkan keagungan segala nikmat yang Allah jaminkan untuk Rasulullah, surga terbaiknya, segala yang istimewa, sampai-sampai Allah mengawali surah ini dengan menampilkan keagungan zatnya untuk menunjukkan istimewanya surga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang generasi milenial, saking dahsyatnya peran para pemuda, peran para pemudi, saking dahsyatnya peran generasi milenial untuk membangun peradaban di muka bumi, membangun kejayaan, segala bentuk kemuliaan, sampai-sampai ayatnya dibuka dengan kata nahnu. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, hei, dengan segala keagunganku, aku sampaikan satu informasi, aku akan kisahkan pada kalian semua, ya, dan dengan kisah ini, aku jaminkan dengan keagungan zatku. Naqussu 'alaika, kami akan kisahkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, mohon izin sekali lagi, setelah kata nahnu itu ada kata naqussu. Ini bentuk kata kerja, sifatnya disebut dengan kisah, jamaknya qasas. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kisah. Ya, kisah itu dari bahasa Arab dan banyak nanti kosakata bahasa Indonesia yaitu asalnya dari bahasa Arab. Dari qassa infinitifnya, yaqussu, ya, bentuk progresifnya. Kenapa penting saya ulas ini? Ya, kalau ada di awal kata diksi bahasa Arab 1 dari 4 huruf, ya, dikenal dengan Anita, bukan Venita ya. Kalau Venita istrinya Mas Ariun tuh. Anita, ya, Anita, hamzah, nun, ya, kemudian ta. Kalau ada satu di antara huruf ini, a, na, ya, atau ta, Anita, ini menunjukkan maknanya setidaknya memiliki 3 makna yang progresif. Ya, present di bahasa Inggris, kini, continuous, terus berlangsung, and future, dan akan nampak terus di masa depan. Ya, seakan-akan Allah ingin menyampaikan, hei, demi keagungan zatku,
Aku akan sampaikan kisah kepadamu Muhammad SAW. Yang kisah ini akan terus menjadi inspirasi, menjadi pedoman, menjadi bimbingan. Bukan hanya bagi orang-orang di masamu, tapi akan terus berlanjut pada generasi selanjutnya, generasi setelahnya, bahkan di masa depan. Yang saat ini, saat ayatnya diturunkan kepadamu, belum kau tatap keseluruhannya. Apa informasi yang disampaikan itu? Ya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Aku akan kisahkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah dahsyat, berita yang sangat besar. Jadi kisah tentang milenial, kisah tentang peran para pemuda dan pemudi disebut dengan naba. Ya, buka Quran surah ke-78, An-Naba. Ya, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. An-Naba itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar. Ya, kiamat dinamakan dengan naba, ya, berita tentang kiamat disebut naba karena dahsyat. Jadi Anda bisa kebayang nggak? Pemuda itu bukan biasa. Ya, pemudi itu bukan orang biasa. Kita ini istimewa. Ya, pemuda-pemudi itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Generasi milenial itu generasi yang sangat luar biasa. Jadi kalau potensi pemuda tidak digunakan dengan baik, maka sangat disayangkan karena ada sesuatu yang dahsyat di dalamnya. Ya, sampai Bung Karno ya dalam satu kalimat yang sangat populer mengatakan, berikan aku 10 pemuda. Ya, silakan cek tokoh-tokoh di dunia ini yang mereka meminta para pemuda, para pemudi untuk bisa turut serta dalam membangun kehidupan di mana mereka berpijak. Ya, kembali ke sini. Innahum, yang aku maksudkan dengan berita yang dahsyat ini, kisah yang akan menginspirasi ini, innahum fityatun, adalah kisah tentang para pemuda. Ya, tentang kisah para pemuda yang sekarang kita kenal dengan generasi milenial. Fityah, jama dari kata fata. Ya, innahum fityatun. Ya, sungguh yang dimaksud dalam kisah ini, orang-orang hebat ini adalah para pemuda. Ya, orang-orang yang punya peran besar, yang diistimewakan langsung bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu disampaikan pada Rasulullah, yang dengan penyampaian ini bagaimana Rasulullah menerjemahkan itu dalam dakwah beliau dan mendidik para pemuda di masa itu dengan bimbingan Allah melalui ayat-ayatnya sehingga jadi tokoh-tokoh di masa depan yang sangat berpengaruh bahkan dalam level dunia dan kita kenang sampai kini setelah berabad-abad berlalu. Sekarang pertanyaannya, ayat-ayat apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk generasi milenial? Seperti apa bimbingan yang diteruskan oleh Rasulullah kepada para pemuda ini? Dan seperti apa menerapkan itu semua dalam konteks kehidupan kita kini? Itu yang akan coba kita dalami dan kita aktualisasikan. Baik, saya punya waktu sekitar 15 menit lagi ya dari alokasi yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan mencukupi waktunya karena ini baru muqaddimah. Sekarang baru kita akan mulai materinya. Semoga Allah mudahkan. Bismillah. Teman-teman, yuk kita mulai. Apa saja di antara ayat-ayat yang Allah turunkan pada Rasulullah SAW untuk membimbing para pemuda sehingga punya peran terbaik di eranya sesuai dengan tema yang kita bangun pada saat ini. Ya, pemuda, pemudi yang meneladani Rasulullah SAW. Baik, keteladanan pada Rasulullah tentunya komitmen untuk membangun kita semua taat pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Rasulullah menyampaikan risalah dakwahnya kecuali bersumber dari informasi wahyu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak mungkin Nabi menyampaikan kalimat karena keinginan rekayasa pribadinya, semua atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari sekarang kita mulai. Apa yang ditegaskan oleh Allah melalui Rasulullah untuk para pemuda? Satu, di antara kisah yang Allah sampaikan yang dibuka dengan Quran surah ke-18 tadi dari ayat 13. Ya, saya batasi karena durasi waktu sampai ayat ke-16 dulu. Ya. Ada beberapa turunan yang kelak akan dikuatkan oleh Nabi bahkan dalam kurun waktu yang tidak singkat untuk menerjemahkan ayat ini sehingga bersemayam dalam jiwa setiap pemuda pada saat itu dan memancarkan cahaya ke seluruh anggota tubuhnya untuk bisa diaktualisasikan dalam kehidupan. Di antara ajaran itu, syarat pertama, kata Al-Quran, jika Anda ingin menjadi generasi milenial yang terbaik, pemuda-pemudi yang hebat, yang nanti ada statement langsung dari Allah, kalau
ayat ini, syarat ini diikuti, maka akan datanglah kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala dan petunjuknya untuk bisa menuntun aktivitas dia apapun yang ia kerjakan dalam kehidupan. 1. Amanu bi rabbihim. Amanu bi rabbihim. Kembali ke Quran surah ke-18 ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Syarat pertama. Jika Anda ingin menjadi pemuda, pemudi, generasi milenial yang ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam arti mengikuti petunjuk Rasulullah dan bagaimana Rasul mengajarkan kepada para pemuda di masa itu yang coba kita akan hadirkan kesempatan kali ini. Maka syarat pertama, kata Allah langsung menegaskan, amanu bi rabbihim. Syarat yang pertama adalah membangun keyakinan yang kuat tanpa ragu. Dalam istilah Al-Quran disebut dengan iman. Iman. Secara singkat, iman yakin tanpa ragu. Saya ulang. Secara singkat, iman itu yakin tanpa ragu. Jelas. Kata kerjanya disebut dengan amana. Jamaknya amanu. Sering kita dipanggil oleh Al-Quran dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Hei seluruh orang-orang yang telah yakin tanpa ragu. Baik. Bahkan kalau kita analisis lebih jauh, itu dahsyat panggilannya. Ya, iya itu huruf nida disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Memanggil yang dekat, menengah atau jauh. Hei semua orang yang telah yakin tanpa ragu. Baik sekarang sedang merasa dekat, sedang menengah atau jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ya, munada mengandung arti peringatan, haknya tanbih. Ya, alladzina mencakup seluruh tanpa kecuali. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Kata Allah, hei semua orang yang yakin tanpa ragu. Tanpa kecuali. Aku ingatkan pada kalian, aku tekankan. Ada informasi yang sangat menarik. Tapi di Quran surah ke-18 ayat 13 ini lebih spesial. Karena dibatasi hanya untuk golongan milenial saja. Untuk pemuda saja. Untuk pemudi saja. Maka apa yang Allah sampaikan? Syarat menjadi pemuda yang hebat. Pemudi yang luar biasa. Milenial yang tangguh adalah pertama membangun keyakinan yang kuat kepada siapa? Rabbihim, kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Fokus teman-teman sekalian. Ini syarat, bukan syarat biasa. Bukan syarat yang disampaikan selesai. Ya, karena konsekuensi dari ini itu sangat luar biasa. Saya ingin sampaikan dulu ya, janji Allah bagaimana ketika kita menanamkan iman dalam diri kita, yakin tanpa ragu, apa yang Allah berikan? Silahkan teman-teman cek lanjutan ayatnya. Wazidnahum huda. Kalau mereka membangun keimanan yang kuat pada jiwanya dan benar-benar dilakukan dengan hak, dengan benar, ya, maka satu kata Allah, zidnahum huda. Kami akan tambahkan pada mereka. Kami akan berikan pada mereka hudan. Terjemahan sering diartikan dengan petunjuk. Padahal kalau kita keluarkan diksi hudan dalam Al-Quran, saya pernah meneliti kata hudan dalam Al-Quran, itu maknanya sangat luar biasa, luas dan sangat beragam. Hudan bisa berarti kemudahan dalam beraktivitas. Hudan bisa berarti solusi dalam setiap persoalan. Hudan bisa berarti rizki yang didambakan. Ya, hudan bisa berarti kedamaian, kebahagiaan yang ingin diraih. Ya, hudan teman-teman sekalian bisa berarti kenikmatan dalam beribadah. Ya, biasanya kalau sudah meraih ini, itu dinaikkan levelnya oleh Allah dari kata mukmin menjadi muttaqin. Ya, Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Begitu dia mendapatkan hudan, jaminan di ayat 5-nya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mendapatkan hudan dari Allah itu dijamin kata Allah secara singkat pasti hidupnya sukses dan bahagia. Muflih itu dari kata falah. Aflaha yuflihu, kata dasarnya falah. Ya, akar kata utamanya aflaha yuflihu terambil infinitifnya dari kata falah. Falah itu kalau diambil dalam bahasa Inggris dia maknanya dua, success and happiness. Jadi kalau Anda bisa mendapatkan hudan ini, apapun profesi yang dijalani dalam kehidupan. Di rumah tangga, sukses, bahagia. Ya, di pekerjaan, sukses, bahagia. Kehidupan sosial, sukses, bahagia.
Contoh paling gampang, semua orang yang mengikuti Nabi pada saat itu menanamkan keimanan kuat dalam dirinya, mendapatkan hudan, tunjukkan pada saya siapa di antara mereka yang tidak sukses dan bahagia. Satu, ya. Jadi ketika iman ini dikuatkan pada jiwa kita, maka kata Allah, kami tambahkan yang pertama, hudan. Apa di antara hudan yang cepat kami berikan kepada mereka? Buka di ayat yang ke-16-nya. Ya, wa idzi' tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahf yanshur lakum ya rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allahu akbar. Ya. Bahkan kata Allah, ketika iman itu terpatri dalam jiwa Anda, kuat tertanam, yakin tanpa ragu, terbangun hubungan dengan Allah, maka apa yang terjadi? Anda tinggal di gua pun, di tempat yang paling sulit, tidak akan mampu membatasi rahmat Allah untuk diturunkan kepadanya. Ya, silahkan cek, teman-teman sekalian. Apa ada di antara kita yang sekarang tinggal di gua? Gua itu kan terasa sekali, cahaya sangat terbatas, hanya siang saja, malam sunyi. Ya, tempatnya begitu keras, mau tidur belum tentu nyaman, ya kan? Udara belum tentu semua bisa masuk dengan nyaman. Tapi Allah berikan satu gambaran yang sangat singkat untuk inspirasi bagi kita semua di masa kini. Bahkan Anda tinggal di gua pun, kalau keimanan melekat pada jiwa Anda, maka itu semua tidak akan menghalangi rahmat Allah diberikan dan dilimpahkan kepada Anda. Saking melimpahnya rahmat itu, sampai-sampai tidur pun terasa nyaman. 309 tahun tak terasa, seakan-akan baru kemarin tidur. Ada orang tinggal di kasur yang sangat empuk tidurnya, rumahnya mewah luar biasa, tapi baru semenit bangun, semenit bangun, semenit bangun. Ini orang-orang yang punya iman terpatri di jiwanya, terhubung dengan Allah luar biasa. Kata Allah, saya janjikan dalam situasi apapun, apapun passionmu, kamu seorang pengusaha, kamu di militer, kamu diplomat, kamu birokrat, tinggal dimanapun, sampai engkau sedang menata hidupmu walaupun tinggal di kontrakan yang sempit, tinggal di tempat yang sangat terbatas, tapi ketika rahmat itu turun, seakan-akan kau tinggal di istana yang mewah dengan siraman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iman ini kemudian dikhususkan oleh Allah dengan iman yang benar, dengan memberikan ciri di ayat yang ke-14-nya. Untuk mengecek. Ya, jadi kalau kita ingin cek, ini saya sudah beriman. Tapi iman kualitas apa yang diinginkan oleh Allah? Nah, pas ini kita baru bicara pondasi. Kita belum bicara turunannya. Ya, jadi kalau pondasi nggak kuat, bagaimana bangunan bisa kokoh? Anda ingin bangun satu bangunan, ya bangunannya mewah, tapi pondasinya itu tidak kokoh. Ya, bagaimana bangunan itu kemudian bisa kuat? Diterjang banjir, hancur, kena angin, kemudian terbang, dan sebagainya. Ya, maka pondasi yang pertama, akarnya adalah, kata Allah, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Iman itu akan kami ikat dalam jiwa mereka. Tertanam pada jiwa mereka yang paling dalam. Saya tidak main-main mengatakan ini, karena pendidikan iman itu sampai 13 tahun Rasulullah sampaikan. Dari usia 40 tahun sampai usia 53 tahun sebelum hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, efektif pendahuluannya teman-teman sekalian nanti akan berada di 11 tahun pertama, setahun dikasih amalan, setahun setelahnya persiapan untuk hijrah. Tapi saya mau katakan kepada Anda, saking pentingnya ini, itu diberikan porsi yang sangat panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai benar-benar tertanam. Iman yang benar, kata Allah, adalah iman yang bisa mengikat ke dalam hati. Ya, dalam bahasa Arab, sesuatu yang terikat kuat dan dijaga supaya tidak lepas. Ya, kalau rabata itu diikat, ya, diikat. Nah, kalau kita jadikan ikatannya kuat dan dijaga supaya tidak lepas, itu diksinya menjadi aqada. Aqada. Baik? Ya, sifatnya disebut akad. Kenapa pernikahan disebut dengan akad pembukanya, akad nikah? Seakan ingin memberikan kepada kita pesan bahwa kalau sudah itu berlangsung perjanjiannya, jaga ikat ia. Ya, sepanjang perjuangan kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan yang kuat yang telah mengikat keadaan diri kita, ya, diikat sehingga terhubung dengan Allah dan terbawa dalam setiap aktivitas kita, itu tidak lepas dari kata tadi, sifatnya disebut dengan akidah namanya. Dari aqada yaqidu aqdan wa aqidatan. Jadi kalau ada yang menyebut akidah, itu ikatan yang kuatnya, iman yang benarnya. Karena itu sejak kecil dulu, saya dari kecil itu ada pelajaran akidah akhlak. Saya nggak tahu kalau kini masih ada atau tidak ya, akidah. Jadi betul mengistilahkannya, iman itu nggak main-main. Bukan sekedar saya beriman selesai. Kalau begitu zaman Nabi pun sudah ada. Ya, Quran surah 49 di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna.
Segelintir orang Arab Badui mengatakan saya beriman. Apa yang terjadi? Turun jawaban langsung dari Allah. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kalian belum benar. Kalian belum serius. Ternyata keseriusan dalam beriman itu menjadi pintu gerbang keberkahan yang melahirkan kenikmatan dan kesuksesan dalam beraktivitas. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana cara kita mengikat iman tadi sehingga menjadi akidah, tertanam dalam jiwa kita. Kalau sudah tertanam dalam jiwa, di hati kita ini, nanti akan dipancarkan iman itu. Saya beri gambaran secara singkat. Dipancarkan. Pancarannya ke mata misalnya. Begitu ke mata, maka mata akan dibimbing oleh iman bagaimana menatap yang baik. Ya, ke telinga, telinga akan dibimbing oleh iman bagaimana mendengar. Ya, sampai ke seluruh ujung tubuh kita. Karena itu silahkan Anda cek dalam Al-Quran. Seluruh tubuh kita pada umumnya itu ketika akan beraktivitas, ketika akan memulai tugasnya, umumnya selalu didahului dengan kata iman. Pandangan, mata. Quran surah ya ke-24, An-Nur misalnya. Ayat 30 untuk laki-laki. 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman dan benar imannya. Imannya dulu. Ya, yaghuddu min absarihim. Matanya hanya akan melihat yang baik saja. Ketika yang dilihat tak baik, dia akan palingkan. Karena itu iman yang benar, itu akan memberikan cahaya, sinar kepada pandangan kita untuk menatap yang baik saja. Ini yang harus dilihat. Demikian perempuan, wa kullil mu'minati, ayat 31-nya. Yaghdudna min absarihinna. Dan perempuan yang punya iman yang benar, itu hatinya akan memberikan pancaran kepada pandangan matanya, menatap yang baik saja. Demi Allah saya katakan, kalau di BI, ya, sahabat hijrah, sahabat IVES, secara lebih luas kekinian, melalui platform media sosial manapun yang terhubung pada saat ini, cukup manusia punya iman yang benar saja, selesai semua keburukan. Silahkan cek. Gak ada orang mau korupsi, karena ketika melihat yang jelek, dia palingkan. Ya, lisan, gak ada orang berselisih, karena lisan yang baik dibuka dengan kalimat iman. Buka Quran 49, Quran surah ke-49, Al-Hujurat, ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman, la yasraq qaumin qaum, jangan saling mencela. Ya, wala la yagtab ba'dukum ba'dha, jangan kau bikin gosip, jangan bikin hoax, jangan ghibah, cukup beriman, selesai semua keburukan. Yang bahkan saat ini banyak didengungkan, disampaikan di media sosial, di media elektronik, kita baca, kita dengarkan, tuntas semuanya. Baik. Sebelum saya lanjutkan, karena kita punya waktu yang sangat terbatas, ya, nanti mohon diingatkan sahabat kami, Mas Ari dan Mbak Venita Ari, ya, berapa lama lagi durasi saya sehingga saya bisa sesuaikan waktunya, ya. Baik, sekarang pertanyaannya, lanjutkan, belum selesai ya. Saya sekarang ingin punya iman yang kuat, ingin terikat dalam jiwa, baik ya, ingin mendapatkan anugerah-anugerah tadi. Bagaimana caranya? Dan seperti apa itu dilatih di era Rasulullah SAW yang disampaikan kepada para sahabatnya, khususnya generasi milenial pada saat itu. Ya. Teman-teman sekarang, pertama, iman, yakin tanpa ragu. Dibatasi dengan kalimat Rabbihim, kepada Allah. Setelah itu disifati dengan akidah. Punya ikatan yang kuat, hubungan yang kuat, online yang kuat dengan Allah. Tak terputus. Ya. Saya mau kasih gambaran begini ya, sebelum kita lanjutkan. Anda punya hubungan baik dengan pimpinan di perusahaan Anda. Bukankah pimpinan akan punya perhatian yang baik terhadap Anda? Ya? Anda punya hubungan yang tidak baik dengan pimpinan. Bukankah ada persoalan di pekerjaan Anda? Ya. Sekarang Anda punya hubungan baik dengan Allah, tersambung dimanapun. Maka demi Allah, apa yang Allah tidak punya untuk Anda? Maka sikap orang-orang yang terhubung dengan Allah, ya, dan dia punya ikatan yang kuat. Allahu Akbar. Semakin tinggi, semakin kuat ikatannya, semakin tinggi, nanti nilai ikatannya disebut dengan takwa. Semakin tinggi takwanya, meningkat, maka semakin besar perhatian yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dimaksudkan. Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan, membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusi dari setiap persoalan yang ia alami. Bukan gak pernah sulit hidupnya. Cuma setiap akan mengalami persoalan, Allah langsung berikan jalan keluar. Sehingga seakan-akan gak ada kesulitan yang dialami. Sulit iya, sama seperti yang lain, tapi ringan dihadapinya. Sehingga seakan-akan jadi hal yang sangat biasa. Sampai Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min. Aku kagum, kata Nabi, dengan perkara orang beriman. Ya, inna amrahu kullahu khair. Karena semua aktivitasnya, semua yang dia alami, dia pandang baik saja.
Ketika datang yang baik-baik dia bersyukur, ketika datang ujian seakan tak baik dia bersabar. Ini semuanya dianggap sama dan nikmat dijalaninya. Nah, bagaimana cara membangun kekuatan itu? Maka setidaknya ada 2-3 hal yang secara cepat ya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya maksud secara cepat, saya cepat uraikan pada saat ini, dan periode di masa Nabi tentunya memiliki tahapan tersendiri. Baik teman-teman, mari kita lihat satu. Cara menguatkan iman ini setelah kita tentunya cepat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah Subhanahu wa taala, ya, maka konsekuensi dari iman itu, kalau ingin kita bangun kekuatan, kalau ingin mengakar dan terhubung dengan Allah, maka pertama harus dilatih dengan amal saleh. Amal saleh. Ya, pemudi, generasi milenial, ya, buktikan, tunjukkan keimanan kita, ya, dan latih itu supaya terus menguat dengan memperbanyak amal saleh. Karena itu yang paling menarik, silahkan cek dalam Al-Quran, teman-teman sekalian. Umumnya kata iman seringkali disandingkan dengan amal saleh. Ya, di antara surah paling favorit selain An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya, bukankah ada surah 103 Al-Asr? Sebentar lagi mau asar, ya kan? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat. Iman dengan amal saleh. Baik, ternyata amal saleh ini ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu diantara hikmahnya, satu, tujuan paling utamanya selain untuk menunjukkan keimanan kita. Jadi kalau orang beriman itu pasti beramal saleh. Ya, jadi kalau ada orang mengaku beriman tidak beramal saleh, amal saleh itu amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jujur, amal soleh. Sabar, amal soleh. Berbuat baik, amal soleh. Ibadah ritual, amal soleh. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya beriman tapi nggak jujur, berarti dipertanyakan keimanannya. Saya beriman tapi korupsi, dipertanyakan keimanannya. Saya beriman bikin hoax, dipertanyakan keimanannya. Ya, baik. Sekarang, ternyata selain hikmahnya, diturunkan amal soleh ini untuk menunjukkan identitas keimanan seseorang, juga salah satunya untuk semakin menguatkan keimanannya, sehingga dengan kuatnya hubungan itu dia akan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling menarik, di antara sekian amal saleh yang diminta oleh Allah langsung kepada Rasulullah, bahkan untuk diajarkan kepada generasi di masa itu, amal pertama yang diturunkan, bahkan para pemuda pada saat itu sangat serius mendalaminya dengan tujuan untuk menguatkan keimanannya. Tidak ada amalan yang mampu menjangkau seluruh kalangan pada saat itu kecuali satu yang diturunkan oleh Allah sebagai amalan pembuka untuk membangun hubungan dengan Allah, yaitu salat. Allah tidak turunkan pertama zakat, bukan puasa, bukan umrah, bukan haji, tapi salat. As-salat. Salat. Pendidikan tauhid, pendidikan iman setahun sebelum hijrah, ternyata yang diajarkan duluan salat. Ini sangat luar biasa. Anda tahu di antara hikmahnya, dari segi bahasa sangat nyambung. Dari segi hikmah di Al-Quran sangat banyak dampaknya. Silahkan teman-teman cek. Dari segi bahasa, salat itu sering diartikan dengan doa. As-salat hiya doa. Ya. Karena dalam salat banyak kita bacakan doa. Tapi tahukah Anda, ya, ternyata akarnya itu bisa seakar dengan kata wasala yasilu silatan wa salatan. Sesuatu yang terhubung. Sesuatu yang nyambung dengan kuat. Pernah dengar istilah silaturahim? Ya, silaturahim. Hubungan kasih yang sangat erat yang terbangun. Kita bertemu, kita ngobrol, ya, kita saling bercerita, saling memberikan hikmah. Setelah itu ada hubungan di antara kita untuk saling mendoakan dalam kebaikan. Ketika terpisah, kita ingat dia. Kita doakan di keheningan malam. Kita harapkan mendapatkan semua nilai kebaikan. Itulah silah. Hubungan. Ayah ibu punya silah. Ibu anak punya silah. Silaturahim. Ya, hubungan yang menghubungkan kita dengan Allah supaya terhubung dengan kuat. Dimanapun kita ingat. Di kantor ingat Allah, berjalan ingat Allah. Kalau orang ingat Allah mustahil keluar masjid tertukar sandal. Kalau orang ingat Allah mustahil di depan komputer bisa salah menginput nomor. Masukkan 0 nggak sesuai. Orang ingat Allah nggak mungkin berbuat maksiat. Itulah salat. Ya, salat adalah ibadah yang diturunkan untuk membangun kekuatan kita sehingga terhubung dengan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Apa yang terjadi setelah itu berlangsung? Maka pertama, orang yang sholatnya benar, berasal dari keimanan yang benar, pondasinya kuat, maka ada jaminan dalam Al-Quran, dia akan dijamin oleh Allah menjadi pribadi yang baik.
Kalau kita batasi pondasi ini kepada para pemudi, generasi milenial, maka bagian pertama yang ditekankan oleh Al-Quran, karena generasi ini sangat penting membangun masa depan. Tanpa generasi ini, masa depan tidak akan cerah. Masa depan berbahaya. Masa depan tidak akan ada lokomotifnya. Maka, kalaupun generasinya tidak baik ke depan, maka hancur setiap keadaan tempat yang ia pijak. Kalau dia di rumah tangga, hancur rumah tangganya. Ya, kalau dia di bangsa negara, hancur bangsanya, hancur negaranya. Karena itu kita butuh generasi-generasi yang baik. Pintar bagus, ahli hukum bagus, ahli ekonomi bagus, ustadz bagus, ahli agama bagus. Tapi ahli agama yang tidak baik, ekonom yang tidak baik, ahli hukum yang tidak baik, itu menyebabkan bencana. Maksudnya apa? Karena itu, ternyata di antara hikmah sholat yang sangat ditekankan, sampai para pemuda di masa itu ditekankan untuk sholat dengan benar. Sampai Nabi mengatakan, ajarkan pada anakmu yang baru balik, yang pertama kali itu sholatnya. Apa hikmahnya? Quran surah ke-29 ayat ke-45. Langsung ke pertengahannya. Ya, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh salat yang benar dikerjakan itu akan membangun pribadi yang baik yang membebaskan pelakunya dari dua sumber keburukan. Orang menjadi buruk hanya dua sebabnya. Tidak ada yang ketiga. Kalau bukan fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok dan semisalnya fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh nafsu perut dan akal. Maaf sekali. Ya, korupsi, kolusi, berdusta, berselisih, merampok, membunuh, zina, begal, itu semua mungkar. Cukup orang sholat dengan benar, maka jadi pribadi yang baik. Kalau sudah baik, mau diisi apapun gampang. Silahkan jadi kepala bagian, baik. Di militer, jadi orang baik. Diplomat, baik. Birokrat, baik. Kaya, baik. Pernah dengar kisah tentang Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu? Ya, pernah dengar kisah tentang Abdurrahman bin Auf? Ya, kalau sudah baik, Allah mau titipkan apapun jadi amanah. Itu kan anak-anak muda dulunya. Begitu jadi kaya, Talha itu radhiyallahu taala anhu itu pernah merenung saking kayanya. Ya, beliau sedang merenung, datang istrinya radhiyallahu taala anhuma, ya. Datang istrinya berkata, kalau bahasa kita sayang, "Kamu kenapa?" Kata Talha, ya, yang kaya itu, "Aku sedang bingung. Ini gimana ini hartaku ini? Kebanyakan." Bingung dengan hartanya. Apa kata istrinya? Oh, kalau istri seperti ini maka selesailah kehidupan dunia. Tenang maksudnya, damai. Kata istrinya, kalau papa nggak mau bingung sayang, udah sedekahin aja semua hartanya ke fakir miskin. Aman kan? Coba siapa yang bisa sekarang? Pak Priyono bisa begitu? Mas Ari? Ya? Sedekahin aja ke semua fakir miskin, selesai. Dan disedekahkan semuanya, tuntas. Pada saat itu kan kesedihan, semua gembira. Kok tenang ya sekarang? Abdurrahman bin Auf dapat harta, ya, datang kafilah beliau itu, datang bawa berlian, bawa emas 600 unta. Kalau sekarang lah 600 truk isinya emas, berlian, perak semua. Tiba-tiba goncang Madinah. Ya, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ini saya dengar Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya merangkak. Maksudnya, mohon maaf, bukan merangkak seperti bayi, ya. Itu screeningnya lama tuh karena hartanya banyak. Maka apa yang terjadi? Saking cerdasnya beliau, ya, beliau takut ini membebani, kata beliau, harta yang sekarang datang saya sedekahkan semua untuk seluruh penduduk Madinah. Masya Allah. Jadi orang baik itu ditempatkan dimanapun, hebat. Khalid bin Walid jadi panglima tertinggi, begitu selesai menaklukkan satu tempat dicopot oleh Umar. Ya. Yang paling dahsyat, apakah beliau marah? Tidak. Ketika dipanggil oleh Umar diberikan penjelasan, saya khawatir setan memengaruhimu, terangkat, engkau lupa dengan keadaan. Jadi prajurit biasa, santai saja. Jadi kalau jadi orang baik, apapun bisa didapatkan. Nah, 1 menit terakhir, teman-teman sekalian, setelah iman ini dilatih, sholat ini bagus, maka barulah 2 bekal selanjutnya yang harus terdalami. Ya, bekal yang selanjutnya yang kedua adalah ilmu, karena waktu kita cuma 1 menit lagi. Nanti kalau ada edisi yang lain kita bisa perdalam, maka saya berikan poin-poin pentingnya saja. Setelah itu pengetahuan, ilmu. Ya. Bekali diri kita dengan pengetahuan. Passion Anda di mana? Ya. Apa yang sekarang kita dalami? Biasakan cari pengetahuan sebagai dasarnya. Quran surah ke-17 teman-teman ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hey, bagi orang beriman, kata Allah, segala hal dasarnya pengetahuan. Jangan ikuti, kerjakan apapun tanpa dasar pengetahuan. Karena semua sumber ilmu akan ditanya. Kenapa engkau kerjakan ini? Di mana pengetahuanmu? Di mana pendengaran sebagai sumber informasi? Ya, pandanganmu, akalmu. Karena itu, ciri khas dalam Al-Quran, bagi insan beriman, kalau Anda ingin menuntut pengetahuan, buka Quran surah ke-9, ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushaf standar.
Ya, dibuka dengan kalimat iman dulu. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak semua orang beriman mesti berjuang langsung ke medan perang. Kalau tidak ada tuntutannya, nggak ada bela negara untuk Indonesia tercinta, nggak ada resolusi jihad. Sibukkan dengan dalami pengetahuan. Riset, bikin riset. Sekarang masa Covid, riset Covid itu seperti apa, gambarannya bagaimana, bikin sesuatu terobosan yang baik. Ya, ada yang bikin coba untuk vaksinnya, ada yang bikin coba untuk kebutuhan masyarakatnya. Riset semuanya itu. Ya, yang belajar dimanapun, di kampus manapun, Anda di luar negeri, di Indonesia, kata Allah, lihat tafaqahu, belajar dengan sungguh-sungguh sampai paham. Orang beriman tidak akan masuk kelas sekedar duduk paling belakang, kadang-kadang ngantuk, ya, tunggu waktu ujian, nggak pernah nanya ujian kopi dari buku teman. Bukan begitu caranya. Orang beriman datang, duduk paling depan, usahakan sampai paham. Jangan tinggalkan kelas sebelum Anda paham. Jadi yang paling hebat, Anda belajar fisika, pahami. Anda belajar kimia, jadi ahlinya. Anda jadi insinyur, jadi insinyur yang hebat. Setelah itu, waliyunziru qaumahum, pulang ke tempat Anda berpijak. Teman-teman yang di luar, pulang. Bangun bangsa kita. Bangun bangsa kita. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kita sudah bersumpah. Kami putra dan putri Indonesia mengaku. Ya, apa diantaranya? 3 hal. Kita memiliki tumpah darah Indonesia, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Ini tanah kita. Ini tumpah darah kita. Ini bahasa yang sedang saya sampaikan. Ayo pulang, bangun bangsa kita. La'allahum yahdharun, supaya hebat lagi, supaya dapat peringatan, supaya bangkit dan jaya kita. Ya, terakhir saya tutup. Pengetahuan ini dibangun secara visioner. Visioner. Quran surah 94 dipadukan dengan Quran surah 59 ayat ke-18. Ya. Quran surah 94 kita hafal, alam nashrah laka sadrak, lihat ujungnya, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Siapkan pekerjaanmu. Teman-teman yang di IFES, khususnya yang di BI sekarang misalnya, Anda divisi apa? Departemen apa? Ya, bikin planning yang bagus, siapkan. Ya, perencanaannya apa? Eksekusi. Kemudian siapkan untuk mengatasi semua gejolak jiwa, rasa malas buang, semangat tekad hadirkan kembali, niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat wafat pun kita sedang ibadah. Ya, kalau bisa bikin visi sampai akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, turunkan. Anda pengen masuk surga Firdaus, apa amalan Anda sekarang? Kenapa enggak Anda turunkan kurikulum surga Firdaus dalam Al-Qur'an, jadikan kurikulum pendidikan dan kehidupan di bumi? Anda mau jadi apa ke depan? Jadi direktur, jadi menteri, jadi presiden, jadi panglima, jadi macam-macam. Turunkan semua itu ke dunia kita sekarang sebagai anak muda, bikin visi yang hebat di masa depan, targetnya kapan diraih, ilmunya apa, bekalnya apa, pelajari dengan kuat, disandarkan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti keteladanan para pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami sampaikan dengan cepat. Jika itu bisa kita lakukan, maka Al-Quran tidak pernah keliru dalam menyampaikan pesan dan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kalau orang dulu bisa mendapatinya, maka mustahil generasi sekarang akan kehilangannya. Teman-teman sekalian, sahabat sudah membuktikan. Tabi'in sudah membuktikan. Orang-orang hebat di masa kini sudah membuktikan. Tinggal kita yang terpanggil untuk masuk dalam kalangan orang-orang istimewa ini sehingga bisa mendapatkan kenikmatannya. Silahkan bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan untuk sesi penyampaiannya. Kita sambungkan kembali dengan Mas Ari, Mbak Feni untuk berdiskusi. Mudah-mudahan ada manfaat didapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Ini benar-benar jadi penyemangat sekali untuk pemuda-pemudi Indonesia. Dimana tadi sudah diungkapkan juga ya. Luruskan niat, perbaiki ibadah kita, dan perbanyak ilmu kita. Jadilah kita menjadi orang-orang yang terbaik. Dan tentu saja menjadi visi-visi ke depan yang lebih baik lagi. Tentu saja kita yakin ya, kalau misalnya kita hadir dengan pemuda dan juga pemudi yang tentu saja memiliki banyak ilmu, yang beriman dan juga ibadah yang sangat baik sekali, tentu saja akan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa, dan insya Allah bangsa itu juga akan menjadi lebih baik lagi. Benar sekali. Tadi juga inspirasi dari Ustadz ya, bagaimana kalau Abdurrahman bin Auf saat itu menyedekahkan hartanya untuk
perjalanan dakwah gitu ya. Iya. Saya juga mau nanti jualin tas istri Ustaz, insya Allah. Tapi jualnya tas istri. Insya Allah. Sedekah itu. Tetap aja ya. Baik, Masya Allah. Ustadz, ini kita juga akan buka diskusi ya Ustadz ya. Kita akan berikan kesempatan kepada Sobat Hijrah dan juga Sobat ISEF yang sudah tergabung di line Zoom. Jadi kita akan lakukan untuk penanya, ini bisa raise hands langsung untuk bertanya kepada Ustadz Adi Hidayat. Dan juga nanti kita akan berikan 5 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan masing-masing Rp200.000. Tapi karena waktu terbatas, jadi kita akan buka untuk 2 penanya dan nanti sisanya kita akan umumkan siapa sajakah yang menjadi penanya terbaik. Ini sudah ada yang masuk nih. Ya baik. Belum mulai sudah begini duluan ya. Jadi keluarganya biar nggak berisik ngomongin kebetulan sama Ustaz. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Mute-nya mungkin belum diangkat, teman-teman. Coba di-unmute dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan saya Andi Muhammad Faris Ramadan dari Makassar. Dari Makassar. Masya Allah. Silakan untuk pertanyaannya. Mohon izin Ustaz, saya ingin bertanya. Rata-rata pemuda-pemudi sekarang belum mengetahui betapa pentingnya perannya sehingga mereka senantiasa selalu bersantai-santai dan merusak diri. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana cara merangkul pemuda-pemudi lain agar mereka menyadari pentingnya peran mereka sebagai pemuda? Soalnya kita sebagai pemuda juga memiliki jiwa yang ingin selalu bebas dan melakukan berbagai hal sehingga akan muncul sedikit sifat keras kepala. Kemudian bagaimana cara menjaga kekonsistenan kita, istiqomah kita untuk menjadi pemuda yang baik bagi agama, bangsa dan negara sehingga kita juga semakin semangat mengikuti tauladan Rasulullah dan para sahabatnya sebagai pemuda. Sekian. Masya Allah ya. Ini juga semangat pemudanya menggebu-gebu sekali ya. Sehingga ingin tahu nih saat diberikan tips mungkin ya, junjungan juga seperti apa nih yang harus dilakukan. Karena anak muda itu kan sifatnya memang semangat, terkadang juga ya namanya kita anak muda pengen nyoba segala hal gitu. Mungkin bagaimana caranya untuk menjaga keistiqomahan juga. Silakan tafadhol Ustaz. Tafadhol Ustaz. Apa Ustaz masih bagian yang penting kayak kita tadi. Tahu bagi yang belum mengerti itu bukan dicela, ya, bukan dimarahi tapi diberitahu, ya, disampaikan. Kalau bahasa sekarang dibikin kampanye, diviralkan tentang esensi pemuda, tentang orang-orang di masa lalu yang hebat-hebat, keutamaan pemuda-pemuda sehingga menjadi motivasi terlebih dahulu. Ini langkah yang sangat mulia. Ini yang digunakan di Al-Quran, metodologi sebelum menyampaikan sebuah pesan dikisahkan dulu. Ya, bagaimana kisah para pemuda, kisah Dzulkarnain, ya, kisah seorang yang kaya tapi kurang bagus, kisah orang kaya yang dermawan, kisah anak muda yang sukses. Nah ini kalau kita ingin mulai bikin kampanye tentang peran pemuda, keutamaan-keutamaannya. Ya, Anda tuliskan di misalnya status Facebook Anda, di status misalnya di Instagram Anda, disebarkan keutamaan-keutamaannya. Setelah mendapatkan itu semua, kembali kepada dasarnya tadi, ya, belajar, cari guru yang baik. Ya, saya melihat Masya Allah sekarang ini di pengajian sudah banyak orang mau belajar. Ya, kalau di masa normal itu ada, di sini saja di Bekasi itu malam Jumat rata-rata ada sekitar 10.000 orang. 85%-nya anak-anak muda. Jadi sebetulnya kalau kita katakan sekarang ini, ya, objektifnya sebetulnya sudah banyak orang dengan kesadaran dari anak-anak muda. Pengen mendekat, ya, pengen lebih bagus, pengen kuat. Maka setelah ada kesadaran tadi, cari guru yang baik. Ya, makanya saya sering katakan kepada teman-teman, di para ustadz juga, kita bikin database kalau bisa. Ya, kita turunkan, ini yang ahli Quran, ini yang ahli hadis, ini yang fikih, ini yang sirah, kemudian saling merekomendasikan. Sehingga kita mendapatkan pola keilmuan yang benar, dengan sanad yang baik. Dibandingkan dengan sendiri-sendiri. Misalnya tadi yang di Makassar, ya, ajak dengan ada hijab fair. Teman-teman mau apa yang akan dilakukan ke depan, ya, sebagai agent of change misalnya kan, nanti teman-teman bikin bagian, misalnya saya mau bagian diplomat, nah, saya mau bagian di militer, saya mau bagian misalnya di pengusaha, bikinlah kumpulannya, arahkan, kemudian dapat panduan, ya, dari mentor-mentor yang baik. Kalau itu bisa kita kemudian hidupkan dalam kehidupan kita, tampilkan yang baiknya, diviralkan, dapat ilmunya, fisiknya, susun jadi kelompok, jadi kekuatan yang hebat. Itu insya Allah bukan hanya menginspirasi, tapi juga akan melahirkan perubahan yang dahsyat dalam kehidupan. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Ya.
Udah waktunya berarti anak-anak muda di Indonesia ini jadi apa namanya? Agent of change ya. Kita jadi pemain bukan cuma penonton ya. Untuk apa namanya? Meningkatkan peradaban anak muda sekarang di Indonesia. Nah, sekarang ini tentunya juga datang juga nih dari saudara kita nih ya. Halo. Ya, kita coba ya. Kita lihat siapakah penanya selanjutnya ya, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Yulia Saputri, asalnya di Depok Ustadz. Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana Ustadz cara kita tahu dan mencari pemuda yang tepat untuk yang punya sifat tauladan seperti Nabi Muhammad SAW. Bahkan di zaman sekarang pun sangat jarang sekali Ustadz. Apalagi dengan bertambahnya usia, kegalauan datang dari pasti tentang masalah jodoh Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Baik, bismillah. Untuk saudari kita dan tentunya mewakili juga saudari-saudari kita yang lain. Baik, yang pertama terkait dengan spesifikasi orang baik dulu ya dalam persepsi Al-Quran, kemudian terkait spesifik dengan jodoh. Orang-orang baik itu klasifikasi manusia. Kalau Anda mengikuti Aqsa Al-Quran Sunnah Solution tiap malam Jumat, itu pembuka surah Al-Baqarah dibagi oleh Allah kepada 3 bagian manusia. Satu adalah orang-orang baik, ayat kedua sampai dengan ayat kelima. Kemudian yang kedua, orang-orang ingkar yang tidak baik, ayat 6 sampai 7. Setelah itu orang munafik 13 ayat 8 sampai dengan ayat 20. Spesialisasi untuk orang baik, klasifikasinya Allah terangkan. Ya, di antaranya pertama, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, orang takwa itu pasti orang hebat. Orang takwa orang yang terbaik. Jadi kalau Anda ingin cari orang teman hidup, orang takwa. Di kantor ingin cari kawan, cari orang takwa. Tetangga ingin pindah rumah, cari lingkungan yang takwa. Apa ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya diantaranya ada 4. Ya, pertama ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu pertama orang-orang yang benar-benar yakin dengan Allah, sering mengupgrade imannya. Bukan hanya mengatakan saya mukmin, saya beriman, tapi dia sering tampak mengupgrade keimanannya. Apa cirinya? Wa yuqimunas shalah. Dia rajin salat. Jadi kalau Anda mencari orang rajin sholatnya, itu bentuknya tunggal tapi maknanya jama'. Jadi bukan sholat yang standar, yang 5 waktu. Dia rajin tahajud, rajin sholat duha, kan? Rajin sholat mutlak. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, gemar berbagi. Ya, minimal apapun yang dia miliki kemampuannya, bukan hanya harta. Ya, bukan hanya dalam bentuk uang. Mungkin terlihat dia suka sedekah, dia suka berbagi, dia suka sharing dalam kebaikan, kan? Kemudian yang ketiganya, ya ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, ahli Quran. Ahli Quran itu sudah otomatis kalau benar belajar Qurannya pasti akan membawa keberkahan dan kebaikan dalam hidupnya. Beriman, rajin sholat, gemar berbagi, ya, suka share dalam kebaikan, ahli Al-Quran. Baik baru bisa baca, bisa mendalami, apalagi kemudian bisa menghafalkannya. Kemudian yang terakhir, dia punya orientasi akhirat. Wabil akhirati yuqinun. Ya, wabil akhirati hum yuqinun. Jadi bukan cuma dunia. Kalau Anda cari cuma yang dunia, begitu dunianya hilang, selesai. Ya, orang nyari pasangan di rumah tangga, ya mohon maaf sekali orientasinya dunia, maka selesai kehidupan dunianya, selesai cintanya. Karena itu Nabi mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in. Ya, perempuan dinikahi dengan 4 hal. Ini 4 hal sebetulnya bukan hanya untuk perempuan saja, tapi mencakup laki-laki juga. Motif biasanya orang itu 4, ya 3 pada umumnya di masyarakat, 1 yang sangat ditekankan. 1, apa itu limaliha, karena harta bendanya. Yang kedua lijamaliha, karena parasnya. Ini nggak bisa dipungkiri. Perempuan pengen cari jodoh yang kira-kira bisa mendukung, kan? Tingkat ekonominya bagus dan sebagainya. Itu standar di masyarakat. Yang kedua kemudian apa? Lijamaliha, ya pengen gantengnya, parasnya. Kalau perempuan cantiknya. Ya, ketiga linasabiha, latar belakangnya, pendidikannya bagaimana, keluarganya bagaimana. Ini 3 yang umum. Kata Nabi, perhatikan yang 1. Ya, fadhfar lidzatid dini taribat yadak. Perhatikan keutamaan agamanya. Kalau engkau dapatkan kemampuan agamanya kuat, maka sungguh engkau akan bahagia selama hidupmu. Di 1 gambarannya, perhatikan bagaimana latar belakang keagamaan. Tafsir keagamaan tadi di Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat tadi. Saya tutup dengan ayat 5-nya. Kalau Anda dapatkan orang yang rajin sholat, ya orang yang gemar berbagi, share pada kebaikan, kemudian dia ahli Quran, orientasinya akhirat, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka akan mendapatkan hidup dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di kontrakan pun nikmat, ya dapat rumah kecil pun enak. Karena orientasinya akhirat, ini cuma numpang aja, nanti kita meninggal juga selesai. Yang penting kita bahagia akhirat, punya kemewahan dan istana. Ya wa ulaika humul muflihun, dan gembiralah, bahagialah, sukseslah kehidupan mereka. Wallahu taala alam bisawab. Semoga seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anhuma. Saya kira demikian.
Masya Allah, terima kasih Ustaz. Ini sepertinya pertanyaan banyak sekali yang ingin semua berebut untuk bertanya, teman-teman semua, tapi dikarenakan waktu asar sebentar lagi tiba ya. Ya, keterbatasan waktu ya. Jadi kita tutup untuk sesi tanya jawab ini. Jadi nanti untuk pertanyaan terbaik selanjutnya juga nanti akan kita umumkan di akhir acara. Tapi baik mungkin Ustadz Mas Ari, Mbak Feni. Ya? Ya, yang tadi dua-duanya terbaik ya. Dua-dua udah terbaik juga Ustadz. Hadiah spesial dari saya. Ya, Masya hadiah Allah. spesial masing-masing 1 juta rupiah. Ya, Masya kemudian Allah. nanti kita kasih pakai tambahan buku. Kemudian ada masker, kita ada masker khusus ya, Hafidh Good Looking, anak radical. Masya Allah. Jadi nanti silakan hubungi staf kami, masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah. Kemudian ada paket dari kami buku, mudah-mudahan bisa dibaca. Untuk yang cari jodoh, tadi kita tambahkan buku juga mencari pasangan dalam naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Waduh, kita jadi pinter langsung nih. Coba saya juga ikut nanya Ustaz biar bisa dapat hadiah juga. Kita tuh nanya juga tadi. Ya, minta sama Mas Ari. Iya nih Masya Allah. Ustaz semua sudah kangen untuk ketemu, bisa kajian langsung sama Ustaz. Kita doakan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Insya Allah. Amin. Dan Ustaz Insya juga Allah. selalu Semoga Allah sehat muliakan terus. antum semua. Amin. Baik Ustaz, sebelum kita rehat untuk sholat asar, mungkin Ustaz bisa memimpin doa untuk kita semuanya Ustaz, untuk kita lebih meneladani lagi semangat Nabi Muhammad SAW. Kepada Ustaz. Baik, sebelum kita berdoa, saudara-saudariku, saya mencintai Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan dengan ikhlas apa yang telah kita pelajari supaya Allah membimbing kita untuk mudah mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Kemudian hadirkan kecintaan pada Rasulullah SAW dengan banyak bersalawat kepada beliau, kemudian berusaha meneladani apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semua. Dengan niat ini semua, insya Allah Allah lapangkan kehidupan kita, Allah damaikan hati kita, dan Allah bimbing kita menjadi insan terbaik sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada awal yang terbaik untuk menjalani itu semua kecuali dengan berdoa. Mari kita ikhlaskan, semoga dengan doa ini kita panjatkan, Allah berkenan mengabulkan, dan dengan pengabulan itu mudah apa yang akan kita raih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma nahmaduka hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim wa rasulikal mustafa al-amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbana la تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Duhai Allah, kami bermohon dengan segenap rahmat-Mu, kasih-Mu, sayang-Mu. Jika ada satupun di antara kami yang terhubung pada acara ini, dimanapun mereka berada, jika ada di antara mereka satupun penuh dengan lumuran dosa, maka mohon ya Allah pada detik ini, saat ini, bebaskan kami dari lumuran dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang tengah gelisah, mohon ya Allah tenangkan jiwa kami. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada di antara kami sedang dirundung kesulitan utang piutang dalam kehidupan, maka mohon limpahkan rezeki yang halal untuk melunasi utang-utang kami. Wala asran illa yassartah. Jika ada di antara kami tengah diuji dengan kesulitan hidup ya Allah, di rumah tangga, dalam kehidupan sosial, di pekerjaan, maka mohon ya Allah ringankan, hilangkan dan angkat segala kesulitan tadi. Wala maridan illa syafaitah. Dan jika ada di antara kami yang diuji dengan penyakit seberat apapun, mohon angkat ya Allah dan sembuhkan kami. Allahumma dzab 'anil ba'sa ya Allah wal bala wal waba wa khasatan corona. Ya Allah, angkat segala penyakit dan wabah di sekitaran kami, khususnya COVID-19 corona ya arhamar rahimin. Ishtaqna ila masjidika ya arhamar rahimin. Kami rindu untuk berada di masjid kembali ya Allah. Ishtaqna ila ta'liminal mubashir. Kami rindu untuk ta'lim kami ya Allah. Ishtaqna ila silaturahim bainal ikhwah ya arhamar rahimin. Kami rindu untuk bersilaturahim di antara saudara-saudari kami ya arhamar rahimin. Allahumma ashtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puncak kerinduan kami adalah perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min atba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami termasuk pecinta pengikut sunnah Rasulullah yang mencintai beliau ya Allah. Allahumma alqina bi Rasulillah fi jannatikal firdaus. Ya Allah, mohon berikan kami kesempatan ya Allah untuk menatap, berjumpa, hadir bersama dengan Rasulullah di surga terbaik-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya arhamar rahimin.
Allahumma zidna al-quwwah ya Allah ittiba'i sunnati nabiyyik ya Allah, berikan kami kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulmu, mencintaimu ya arhamar rahimin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min barjina ya Allah liwalidina ya Allah, jadikan kami anak-anak yang patuh kepada kedua orang tua kami. Tanamkan pada jiwa kami kekuatan untuk mencintai ayah dan ibu kami ya Allah. Jika satu di antaranya telah wafat, maka berikan kami kekuatan untuk bersedekah jariyah, menyinari kesendirian ayah ibunda kami di alam sana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Saat ini kami berikhtiar, kami berkomitmen ya Allah untuk kembali ke jalan-Mu, bertobat dari segala maksiat, dan bimbing kami agar kami istiqamah dalam tobat kami sampai kami wafat ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami segala kemuliaan di dunia ini yang Engkau ridhai ya Allah, dan kebaikan di akhirat yang Engkau senangi ya arhamar rahimin. Jauhkan kami dari murka dan neraka-Mu. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ij'al baldatana an dunisiyya baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas nama ISEF dan juga Hijrah Fest, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan waktu Ustaz berkenan bersama kami ya. Betul sekali, dan sudah memberikan dan juga menyemangati kita semua pemuda-pemudi Indonesia terus meneladani Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan Ustadz, semoga terus diberikan kesehatan, keberkahan, dan insya Allah terima kasih. Kita juga sama-sama di sini belajar menjadi insan yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, salam untuk keluarga Ustadz. Akan saya titip doa dari semuanya. Semoga Allah ampuni dosa saya, kedua orang tua dan keluarga. Amin amin amin. Jazakallah khair Ustadz. Salam untuk keluarga, untuk Kamil, untuk Umi, untuk semua teman-teman di Akhir dan juga Kuantum. Masya Allah. Insya Allah mungkin kita bisa silaturahmi lagi langsung nanti ya. Langsung ke sana ya, insya Allah. Baik, sekali lagi jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya.